Kenapa hidup masih berantakan? Kesalahan ini ternyata jarang disadari. Sudah berusaha nyari jawaban, nyari kejelasan hidup, nyari arah yang sesuai dengan kata hati. Mungkin udah banyak belajar dari seminar, workshop, banyak baca buku, kemudian udah melakukan hal-hal yang kecil seperti journaling, refleksi diri. Tapi kenapa kok masih ngerasa bahwa hidup sepertinya nggak ada perubahan yang signifikan? Kamu masih ngerasa bahwa hidup masih berantakan, arahnya masih belum jelas. Tadinya saya, secara logika, saya juga mempertanyakan mengenai fakta ini tentang satu kesalahan yang jarang disadari banyak orang. Bahayanya, kalau ini nggak segera disadari, kamu akan muter-muter di tempat yang sama. Dan inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Saya tahu nggak sedikit dari kamu yang udah mulai journaling, mulai nyari makna hidup, mulai nyari arah hidup yang selaras dengan kata hati. Tapi masih juga ngerasa bahwa hidup nggak ada progresnya secara signifikan. Bahkan nggak sedikit yang ngerasa stuck, ngerasa macet. Tadinya logika saya mempertanyakan mengenai penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Awalnya ada keraguan di situ, tapi lama-kelamaan dengan banyaknya baca dari literatur, terutama dari hasil riset, dari kisah hidupnya tokoh-tokoh ternama, dari penelitian ilmiah, dari berbagai lembaga yang kredibel, akhirnya logika saya menganggap ini jadi masuk akal. Gini, kita seringnya hanya fokus pada apa yang kita inginkan dalam hidup, tapi kita lupa untuk melihat satu hal yang bisa bikin kita maju atau malah bikin kita diam di tempat. Dan dari pengalaman saya setelah mengikuti banyak seminar, workshop, training tentang pengembangan diri, saya jadi tahu karena ada beberapa metode gitu yang bisa kita ikutin untuk kayak menemukan arah yang sesuai dengan kata hati kita gitu ya. Dan salah satu metodenya diantaranya adalah journaling. Tapi saya setelah beberapa kali saya dulu journaling, saya mulai ragu dengan efektivitasnya. Terutama setelah ngerasa nggak ada perubahan besar dalam hidup saya. Dan beberapa kejadian di mana saya seperti dihadapkan pada masalah yang sama dalam hidup, seolah-olah kayak ada sesuatu yang goib, ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang ngebawa saya balik lagi sama masalah itu lagi. Masalah itu lagi. Jadi seperti looping, seperti pengulangan yang nggak kelar-kelar. Jadi saya mulai mempertanyakan metode-metode yang digunakan gitu. Sampai akhirnya saya nemuin satu pertanyaan sederhana yang menurut saya jadi merubah segalanya. Nah, apa pertanyaan itu? Berpikirnya sederhana. Apa yang saya mau dalam hidup, itulah yang jadi petunjuk saya, yang akan jadi mengarahkan saya pada tindakan-tindakan yang akan saya ambil dalam hidup. Dan setelah saya melakukan tindakannya, ya udah, apa yang saya mau, apa yang saya rencanakan itu akan tercapai. Mungkin nggak tercapai, mungkin juga tercapai. Itu juga yang selama ini kebanyakan orang pikirkan. Kita mikir bahwa hidup itu akan diarahkan sama apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi ternyata dalam kenyataannya ya nggak semudah itu juga. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi, yang sudah ada dalam diri kita, sudah tersimpan lama dalam diri kita, dan itulah yang justru jadi tembok penghalang yang akhirnya membuat kita merasa bahwa kita hanya jalan di tempat, bahwa progres kita begitu-gitu aja. Hal inilah yang disebut dengan kepercayaan atau keyakinan yang tersembunyi. Dan kepercayaan atau keyakinan yang tersembunyi ini adalah sesuatu yang membatasi. Makanya sering disebut dengan limiting belief. Dan ini ada di dalam alam bawah sadar kita. Jadi misalnya saja saya ngajuin pertanyaan nih ke diri saya ya. Apa yang saya percaya tentang diri saya? Saya percaya bahwa saya nggak bisa jualan misalnya. Saya percaya bahwa saya nggak bisa menulis sebagus itu misalnya.
Saya ngerasa saya bukan orang yang jago nyanyi misalnya. Saya nggak cukup baik dalam hal-hal tertentu. Dan ketika saya percaya sama kepercayaan itu, saya meyakininya, kemudian saya melakukan hal-hal yang menurut saya bisa saya lakukan, ternyata nggak ada perubahan ketika kepercayaan atau keyakinan seperti itu yang saya pegang terus-terusan. Dan ini ngebuat saya ngelakuin apapun yang mau saya lakuin kayak secara nggak maksimal gitu ya. Atau kalaupun maksimal, tapi selama kepercayaan ini atau keyakinan ini masih saya pegangin terus, maka tanpa sadar saya akan berada di tempat yang sama. Dan kamu juga mungkin mengalami hal yang sama, dan bahayanya ini tidak banyak disadari oleh orang. Hal-hal seperti tadi itu dinamakan dengan behavioral confirmation. Ini kayak fenomena di mana keyakinan seseorang tentang dirinya atau orang lain itu dapat mempengaruhi perilakunya sehingga keyakinan tersebut jadi kenyataan. Contohnya kayak gini ya, kalau ada seseorang yang percaya bahwa dia nggak kompeten, pada waktu dia bertindak dalam suatu pekerjaan, mungkin dia akan bertindak dengan cara yang kurang percaya diri. Dan kemudian jadi memperkuat persepsi orang lain bahwa memang tidak kompeten. Jadi fenomena ini kayak nunjukin bagaimana keyakinan bawah sadar bisa membentuk kenyataan seseorang. Dan ini bahayanya karena dia nggak disadari. Itu yang perlu dipahami, dia itu bahaya tapi tidak disadari. Kayak ada artikel di Forbes, dia mengidentifikasi ada 11 keyakinan bawah sadar yang bisa menghambat kesuksesan. Seperti keyakinan bahwa kesuksesan berarti harus disukai sama semua orang, atau melakukan apa yang dicintai harus selalu menyenangkan setiap hari. Nah, keyakinan-keyakinan semacam ini ternyata dapat menyebabkan seseorang menghindari tantangan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Terus ada lagi sebuah konsep yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Ini menjelaskan gimana keyakinan seseorang tentang dirinya itu ternyata dapat mempengaruhi perilaku dan hasil yang dia capai. Misalnya gini ya, misalnya seseorang percaya bahwa dia akan gagal dalam suatu tugas misalnya. Nah, keyakinan itu dapat menyebabkan orang ini jadi kurang usaha. Karena dia kurang usaha dan akhirnya ya kegagalan itu jadi benar-benar terjadi gitu ya. Tapi keyakinan atau kepercayaan yang ada di alam bawah sadar ini nggak semuanya juga jadi penghambat. Tergantung dari kepercayaan atau keyakinan apa yang dimiliki sama setiap pribadi. Nah, ada penelitian lagi, sebuah penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science. Dia menemukan bahwa emosi yang diproses secara bawah sadar itu bisa meningkatkan laju pembelajaran. Jadi ada eksperimen, mereka tuh ngelakuin eksperimen. Peserta yang terpapar ekspresi wajah emosional yang tidak disadari itu ternyata menunjukkan peningkatan dalam asosiasi pembelajaran antara isyarat dan hadiah. Ini menunjukkan bahwa proses bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku belajar kita. Kalau teman-teman pernah dengar kisahnya Albert Einstein yang dikenal karena teorinya tentang relativitas, yang merevolusi pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Menariknya, ide-ide brilian Einstein ini sering muncul dari proses bawah sadar. Dia pernah mengatakan bahwa banyak inspirasinya datang dalam bentuk intuisi atau dalam bentuk mimpi, bukan dari proses berpikir logis yang sadar. Jadi hal ini menunjukkan bahwa alam bawah sadar memainkan peran penting dalam kreativitas dan juga penemuan ilmu. Saya percaya pada intuisi dan inspirasi. Saya kadang-kadang merasa bahwa saya benar meskipun saya tidak tahu alasannya. Begitu katanya Albert Einstein. Sementara seorang apoteker dan psikolog dari Prancis, Emil Koch, dia mengembangkan metode autosugesti yang menekankan kekuatan pikiran bawah sadar dalam penyembuhan. Dia mengamati bahwa pasien yang percaya pada efektivitas pengobatan mereka cenderung sembuh lebih cepat. Jadi dia menyimpulkan bahwa keyakinan positif yang ditanamkan di dalam alam bawah sadar ternyata dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ada satu mantra terkenal dari Emil Koch tadi. Dia bilang begini, setiap hari dalam segala hal saya menjadi lebih baik dan lebih baik.
Mungkin teman-teman bisa pakai juga mantra ini. Ada lagi Alex Tachkovic, seorang profesor perilaku organisasi. Dia memperkenalkan konsep core confidence, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Jadi di penelitiannya ini, dia menunjukkan bahwa individu dengan tingkat core confidence yang tinggi ternyata punya kinerja kerja yang lebih baik, kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, keyakinan negatif yang tertanam di dalam alam bawah sadar ternyata dapat menghambat pencapaian dan kesejahteraan seseorang. Karena kepercayaan atau keyakinan itu punya dua sisi. Tentu saja hal-hal yang datang dari kepercayaan atau keyakinan yang sudah ada di alam bawah sadar kita ini bisa kita rubah. Tapi sebelum dirubah, tentu saja ada hal yang perlu dilakuin dulu, yaitu mengidentifikasi kepercayaan atau keyakinan apa yang sudah kita pegang bertahun-tahun lamanya. Dan itu bisa dilakukan lewat sebuah latihan yang sederhana. Latihan ini akan mengubah cara kamu untuk melihat hidup. Gimana latihannya? Latihannya sederhana. Sekarang langsung ambil kertas dan bolpen. Saya mau kamu tulis satu pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah gini, apa yang saya yakini atau saya percayai tentang diri saya? Coba dicatat dulu pertanyaannya, jangan buru-buru dijawab. Coba perhatiin sebentar, kalau misalnya kamu takut mengambil keputusan besar, kalau kamu lagi ngerasa stuck, kalau kamu lagi ngerasa macet, kalau kamu lagi ngerasa terjebak di satu peristiwa tertentu atau pekerjaan tertentu dan nggak jalan-jalan, itu karena kepercayaan apa? Misalnya, saya takut gagal, saya nggak cukup pintar, atau saya hanya lulusan SMA, saya bukan sarjana, jadi saya nggak akan sesukses si A, atau saya nggak akan bisa nyelesain pekerjaan ini, saya nggak jago ngomong, atau saya nggak jago jualan, saya agak lama pahamnya kalau lagi belajar, saya nggak bisa meyakinkan orang, dan seterusnya. Itu adalah keyakinan-keyakinan tentang diri kamu yang menghambat. Seperti itulah yang secara nggak sadar, yang selama ini menahan diri kamu. Jadi, mulai pelan-pelan ditulis, jawab pertanyaan tadi, luangkan waktu untuk menjawabnya dalam tenang. Karena kalau kamu mulai dapat jawabannya, maka kamu bisa lanjutin ke proses berikutnya, proses yang penting, yaitu proses yang akan merubah kepercayaan atau keyakinan yang selama ini sudah kamu pegang. Jadi setelah kamu menulis apa yang kamu percayai, apa yang kamu yakini tentang diri kamu, sekarang waktunya untuk ganti perspektifnya, untuk ganti sudut pandangnya. Misalnya kalau kamu nulis, saya takut gagal. Coba cari sudut pandang baru tentang kegagalan. Misalnya, nggak ada kata gagal, yang ada cuma sukses atau belajar. Jadi saya lagi belajar dan setiap kegagalan adalah proses saya untuk belajar. Terus mungkin kamu tulis tadi identifikasi, saya hanya lulusan SMA, saya mungkin nggak akan bisa sukses. Coba ganti dengan sudut pandang baru. Coba kamu cari fakta, berapa banyak orang yang lulusannya SMA sekarang jadi pengusaha yang sukses, malah jadi bos besar yang mengirimkan produk yang keluar negeri, punya karyawan puluhan, ratusan. Itu kan fakta yang bisa memperkuat kamu ganti keyakinan atau kepercayaan yang selama ini kamu percayai dan kamu yakini. Dan digantikan dengan sesuatu yang membangun. Tuliskan pengganti dari apa yang selama ini menghalangi kamu dengan sesuatu yang jadi mendorong kamu. Jadi kamu akan punya keyakinan baru yang mendukung kamu, yang membawa kamu lebih sukses, lebih cepat sukses. Saya dulu lakuin ini hampir setiap hari, kayak selama 30 hari kali ya, 1 bulan gitu. Berasa udah bertahun-tahun gitu ya. Saya agak lama nulisnya karena waktu itu keyakinan itu kayak benar-benar udah nempel banget. Jadi perlu menggantinya dengan latihannya berulang-ulang, nulisin keyakinan yang baru, terus-terusan ditulis, diingat lagi, dicari-cari faktanya. Dan pelan-pelan akhirnya keyakinan saya mulai bergeser kepada keyakinan yang baru. Kalau kamu mau mulai melakukannya, saya nggak sabar untuk nunggu cerita dari kamu tentang apa yang berubah dari hidup kamu. Tapi kalau kamu saat ini ngerasa hidup kamu masih berantakan, masih banyak yang belum jelas tentang arah hidup, tentang tujuan hidup, kamu juga bisa mulai dengan menciptakan kejelasan dengan banyak metode yang tersedia. Journaling sebenarnya adalah salah satu metode yang bagus. Saya udah buat workbook journaling dan ada satu ebook anti bingung, dan bonusnya adalah workbook itu yang bisa bantu kamu untuk nyusun kembali kejelasan dan arah hidup kamu.
Linknya udah saya taruh di deskripsi yang ada di bawah video ini. Langsung aja cek. Dan sebelum video ini selesai, saya ingin kamu luangin 1 menit aja buat jujur sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu udah lama ngerasa kosong, ngerasa bingung, ngerasa bahwa kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu mau dalam hidup. Tapi mungkin kamu juga ada rasa gengsi, ada rasa takut untuk mengakuinya, dan terus-terusan ngerasa kuat atau mungkin berpura-pura kuat. Sekarang ini waktunya kamu untuk buka diri dan menerima sudut pandang yang baru. Buka suara hati untuk mulai mendengarkan suara-suara yang selama ini mungkin sudah lama kamu abaikan. Kadang hidup begitu. Kadang hidup tuh nggak nungguin kamu ketika kamu udah siap. Nggak tiba-tiba juga ngasih arah panduan ketika kamu bener-bener lagi tersesat. Arah itu kamu bentuk sendiri, dan dibentuknya dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan jujur sama diri sendiri. Dan kalau kamu mau mulai, kamu udah tahu caranya. Ada workbook, ada ebook, ada workshop, ada seminar, training, apapun bentuknya itu hanya alat bantu. Tapi keberanian untuk jujur hanya kamu sendiri yang bisa munculin. Jawabannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Mulainya sekarang, bukan besok, bukan nanti, bukan nunggu tenang. Justru saat terbaik adalah saat kamu memutuskan untuk mulai di saat kamu masih bingung. Semoga video kali ini bisa bantu kamu, bisa kasih pencerahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Yudi dari Tujuanko, kita ketemu di video berikutnya. Salam kejelasan.